Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumut Inspiring and Informatif. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Banyaknya warga miskin di kawasan Medan Utara, khususnya di Kecamatan Medan Belawan, terus menjadi perhatian Wakil Ketua DPRD Kota Medan, HT Bahrumsyah. Ia mendorong warga kurang mampu untuk mengetahui hak-hak mereka sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan seperti pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Saya di DPR 3 periode. Upaya untuk mendorong warga miskin agar mengetahui hak-haknya yang diatur dalam peraturan daerah atau Perda Kota Medan ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Medan, HT Bahrumsyah, Jumat kemarin saat melakukan sosialisasi Perda Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan di kawasan Jalan Pelabuhan, Gang Rukun, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Masyarakat harus dijamin kesehatannya, supaya masyarakat miskin ini dijamin anak-anaknya pendidikannya, kemudian dijamin tentang masa depannya. Ya, orang puasa Bu, saya kasih ya. Kenapa? Di hadapan ratusan warga yang hadir, HT Bahrumsyah juga menyampaikan bahwa setiap warga miskin mempunyai hak-haknya yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Medan. Seperti hak atas pelayanan pendidikan, kesehatan, perumahan, begitu juga dengan hak mendapatkan air bersih dan sanitasi yang baik, serta hak atas rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan, di mana semuanya itu harus direspon oleh pemerintah Kota Medan dan tentunya nantinya akan dialokasikan dengan anggaran APBD. Legislator dari daerah pemilihan atau Dapil 2 kawasan Medan Utara yang meliputi Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Deli, dan Medan Marelan ini juga menegaskan akan membantu warga miskin untuk mendapatkan hak-hak mereka tersebut. Dalam sosialisasi Perda Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan yang digelar Wakil Ketua DPRD Kota Medan HT Bahrumsyah, beberapa warga yang hadir juga berdialog langsung serta menanyakan tentang berbagai persoalan yang mereka hadapi di kawasan Medan Utara, khususnya Kecamatan Medan Belawan. Seperti pelayanan di puskesmas, pembantu yang dinilai warga kurang maksimal. Kemudian masalah sekolah anak-anak mereka, terutama yang ingin memasuki pendidikan lanjutan tingkatan SMP di sekolah negeri yang dinilai terjangkau, di mana Kecamatan Belawan hanya ada satu sekolah negeri untuk tingkat SMP, sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB di Kota Medan yang membuat warga kesulitan untuk mencari sekolah negeri alternatif. Jika anaknya tidak lulus di satu SMP negeri yang ada, sementara untuk masuk ke sekolah swasta biayanya sudah sangat mahal. Siswa miskin, ada beberapa anak-anak terutama di pelayanan puskesmas pembantu. Itu kadang kalau kita berobat, dia pelayanannya yang bertanya aja, hanya kamu sakit apa, ini, tapi pemeriksaan secara apa itu tidak pernah ada saya lihat di puskesmas pembantu. Dan itu untuk pendidikan itu kan kalau saya lihat Pak, memang untuk wali murid ataupun siswa yang tidak mampu, mungkin dia berpikir juga Pak untuk masuk ke swasta. Apalagi di tempat kita paret yang semua pendangkalan itu. Paret yang kita buat itu dalam 1 meter, sekarang tinggal 30 cm. Sebab apa? Tertimbun dengan lumpur dengan tanah. Itu makanya pasang cepat naik dari darat. Dari Asnan ya. Saya pikir siswa miskin ini tentunya BKBM. Yang kedua, menjawab pertanyaan warga, Wakil Ketua DPRD Kota Medan HT Bahrumsyah bersama pemerintah Kota Medan, DPRD Kota Medan akan mencari solusi untuk mengatasi persoalan pendidikan dan penanggulangan banjirop di Kecamatan Medan Belawan. Terkait hanya ada satu sekolah SMP negeri di Kecamatan Medan Belawan, menurut Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kota Medan ini tentunya sangat merugikan masyarakat di Kecamatan Medan Belawan, ditambah lagi dengan penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. Karena itu, ia sangat mengharapkan harus banyak SMP negeri yang dibangun di Kecamatan Medan Belawan. Banyaknya warga miskin di kawasan Medan Utara, khususnya di Kecamatan Medan Belawan, tentunya menjadi perhatian bagi Wakil Ketua DPRD Kota Medan HT Bahrumsyah. Dirinya mendorong warga kurang mampu untuk mengetahui hak-hak mereka yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan seperti pendidikan, kesehatan, dan lainnya, di mana hal ini harus direspon pemerintah Kota Medan dan itu nanti akan dialokasikan dengan anggaran APBD.
masyarakat miskin di Medan Utara, khususnya Belawan. Tentunya dalam perda ini kita ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa mereka punya hak. Hak terkait dengan pendidikan, hak terkait dengan kesehatan, hak terkait dengan perumahan, begitu juga dengan sanitasi yang baik, kemudian rasa aman. Semuanya itu tentunya hak-hak ini akan harus direspon oleh pemerintah Kota Medan, dan itu nanti akan dialokasikan melalui anggaran APBD. Saya pikir itu yang paling penting. Hari ini kan kita di Belawan ini kan SMP kita cuma satu. Kalau dari sistem zonasi itu akan merugikan kita. Kita harus banyak, ada beberapa SMP lagi seharusnya yang ada di Belawan. Begitu juga dengan persoalan rob. Hari ini kita tahu Belawan ini tenggelam oleh rob. Makanya pemerintah Kota Medan bersama DPRD tentunya akan mencari solusi bagaimana supaya rob ini bisa ditanggulangi. Usai melakukan sosialisasi Perda Kota Medan nomor 5 tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan yang ditutup dengan pemberian cenderamata kepada perwakilan warga, Wakil Ketua DPRD Kota Medan HT Bahrumsyah kemudian mengunjungi warga di lingkungan 37 Kelurahan Belawan 2 untuk melihat air sumur bor program Spam Padat Karya yang ia perjuangkan untuk ratusan warga di lingkungan ini yang selama puluhan tahun kesulitan air bersih. Sepanjang menuju lokasi air sumur bor, anggota DPRD Kota Medan yang murah senyum ini satu persatu menyapa warga. Kedatangan Bahrumsyah di tempat ini pun disambut antusias warga sekitar dengan penuh hormat dan kekeluargaan. Air sumur bor program Spam Padat Karya tahun 2021 yang letaknya di lingkungan 37 Gang Al-Falah 1, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan ini berada di atas area lahan seluas 8 x 10 meter yang merupakan lahan yang dibeli Bahrumsyah dari warga dan kemudian dihibahkan untuk kepentingan warga sekitar demi pembangunan air sumur bor program Spam Padat Karya, mengingat selama ini ratusan warga di lingkungan ini sulit untuk mendapatkan air bersih. Khadijah, warga sekitar, mengaku sangat senang dengan kehadiran air sumur bor yang diperjuangkan Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Bahrumsyah tersebut. Khadijah mengaku selama puluhan tahun mereka krisis air, untuk mendapatkan air bersih, baik dikonsumsi untuk minum dan mandi, mereka terpaksa harus membeli dan letak pengambilannya juga cukup jauh dari lingkungan mereka. Ini airnya juga udah. Nah, nanti ini udah selesai. Ini tanah ini kita hibah. Masyarakat mau sejak Pak Barum yang ini, alhamdulillah Pak, masyarakat di sini senang lah menyambutnya. Selama ini kan kami krisisnya memang air. Semenjak dibangun Pak Barum, alhamdulillah semua agak lancar lah, bersyukur lah. Memang airnya masih diproses lah, itu namanya air baru kan. Masih, kadang dia bersih, kadang dia enggak gitu loh Pak. Selama ini kesulitan air, Bu? Sulit kali lah selama bertahun-tahun kami air. Semenjak Pak Barum bangun ini, alhamdulillah kami bangga lah. Dibilang Pak Barum ini membantu betul lah untuk masyarakat. Buatan ini, ya, ini dan tanahnya. Hal senada juga dikatakan warga lainnya yakni Zainal dan Tari. Kehadiran air sumur bor yang diperjuangkan Wakil Ketua DPRD Kota Medan HT Bahrumsyah tersebut tentunya sangat membantu mereka dalam mengatasi kesulitan air. Bahkan untuk membeli air per dram yang digunakan untuk minum dan mandi, warga yang berada di kawasan pemukiman padat penduduk dan kumuh ini harus rela mengeluarkan uang sebanyak Rp10.000 per dramnya. Pasang air rob yang melanda kawasan ini membuat warga kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Tanya aja nggak apa-apa, jawab. Ada bantuan. Kalau nggak dulu susah kali. Biasa mandi setengah ember, setengah drum udah bisa mandi sekarang. Kalau dulu ngambil dari mana Pak airnya? Beli Pak sana. Sakit kali Pak, beli 10.000 nanti malam ini hari beli malam belum dapat. Dihidupkannya, tapi hidupnya sebentar dia pergi rawan. Baru dihidupkannya lagi 5 menit habis. Biasa 10.000 dapat sidang setengah jadi setengah drum. Apa kita sumpai aja tuh orang kayak gitu. Jadi sudah lama lah warga sini tidak mendapatkan air bersih nih Pak ya? Iya Pak. Inilah senang lagi Pak, semua penduduk sini. Senang, nggak payah lagi nampung, air tinggal hidup. Makasih lah untuk Pak Barum. Kalau dulu seperti apa Kak? Dulu payah nampung air, sekarang udah tinggal putar. Kalau dulu beli air di mana?
Di air di depan, nampung selang. Ini sekarang udah nggak keren deh hidup. Menurut Bahrumsyah, agar program spam padat karya ini masuk di lingkungan warga yang selama ini kesulitan dengan air bersih di lingkungan 37 Kelurahan Belawan 2, ia membeli lahan dan kemudian menghibahkannya karena syarat dari program spam padat karya ini harus ada lokasi yang dihibahkan. Untuk Kecamatan Belawan, ada 2 tempat yang ia bangun, satu di kawasan Kelurahan Belawan 2 dan satunya lagi di daerah Bagan. Ini kan ada program spam padat karya. Namun dengan syarat harus ada tempat, harus ada lokasi yang harus dihibahkan. Saya secara pribadi memberi hibah kepada masyarakat tanah seluas 8x10 ini supaya kemudian program ini bisa masuk. Akhirnya alhamdulillah program ini sudah sama-sama kita saksikan bisa menampung untuk ratusan rumah tangga untuk pipanisasi air minum, air bersih. Ini untuk pada masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi kita memberi hibah tanah dan ini pada program pemerintah. Ada kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat dengan masyarakat dengan kita sehingga ini bisa wujudkan sebuah program padat karya terkait dengan spam swakarsa untuk pembangunan air bersih. Kesulitan air karena sebelumnya ini warga menampung pakai sumur bor dan membeli itu per drum dan ini tentunya sangat merepotkan. Di daerah ini pemukiman kumuh yang berada di lingkungan 37 Kelurahan Belawan 2. Ada berapa titik lokasi yang dibangun seperti itu? Kalau ini untuk di sini cuma ya, nggak apa-apa. Ini untuk bantu-bantu Taya beli obat. Ya. Ini istrinya. Makasih banyak, ya. Pak. Yang sunat mana? Ini. Nah, ini yang sunat. Tuh, berapa? Ya. Iya, Pak. Ya, sehat ya. Ya, sehat foto ya. Iya, Pak. Ya. Yo. 3 kali terpilih sebagai anggota legislatif di DPRD Kota Medan dari daerah pemilihan Medan Utara. Tidak hanya pembangunan sarana air bersih yang diperjuangkan Bahrumsyah untuk warga Medan Utara, sebanyak 100 rumah warga yang tidak layak huni juga sudah ia perjuangkan untuk warga di Kecamatan Medan Belawan dan 10 rumah diantaranya di lingkungan 37 Kelurahan Belawan 2. Rosniar, warga lingkungan 37 Kelurahan Belawan 2 yang rumahnya mendapat program bedah rumah, mengucapkan terima kasih kepada Bahrumsyah yang sudah membantunya. Sebelumnya rumah Rosniar sangat tidak layak huni dengan kondisi atap yang bocor dan selalu terendam banjirop bila air laut pasang. Setelah dibedah rumahnya, kini Rosniar merasa nyaman karena tidak lagi pernah mengalami atap yang bocor dan banjirop. Alhamdulillah senang kali lah, Bang. Merasa nyaman gitu kan, biasanya air masuk bocor, ini semenjak ada dibantu ya alhamdulillah nggak bocor lagi, nggak masuk air pasang lagi. Kalau dulu masuk ya? Dulu masuk, bahkan nggak layak lah di tempat nih. Ini alhamdulillah lah ada terbantu kali. Terima kasih banyak sama Pak Barum. Semoga dia sehat-sehat, alhamdulillah. Di Belawan ada sekitar 100 rumah yang menjadi aspirasi kita. Untuk lingkungan ini saja ada sekitar daerah 10 rumah. Lingkungan 37, ini daerah padat penduduk yang tentunya masih banyak lagi yang seperti rumah begini ini, coba lihat ini. Nah, ini juga yang perlu kita bedah ya, dan ini sudah tidak layak. Saya pikir ini salah satu program yang di dalam sosialisasi perda kita tentang penanggulangan kemiskinan. Kita berharap pemerintah kota terus memberi perhatian yang penuh untuk kepentingan masyarakat miskin, di mana banyak rumah di daerah ini yang tidak layak. Di lingkungan 37 Kelurahan Belawan 2, Bahrumsyah tidak hanya memperjuangkan pembangunan sarana air bersih dan perbaikan rumah warga yang tidak layak huni dengan program bedah rumah, tetapi ia juga turut memperjuangkan pembangunan infrastruktur jalan warga yang selama ini kondisinya rusak parah dengan pembetonan jalan melalui program LPM Mandiri.
Sehingga wajar bagi warga Medan Utara, Bahrumsyah, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, yang sangat menyayangi anak-anak ini, setiap kehadirannya di tengah-tengah warga mereka sambut bak pahlawan. Karena sebagai perwakilan mereka di DPRD Kota Medan, Bahrumsyah selalu memperjuangkan hak-hak warga, khususnya masyarakat kurang mampu. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Siapa itu? Ada ya, Ci. Nah, ini benda rumah juga nih. Iya, ini Pak, benda rumah, Pak. Ada. Pak. Ya, Pak. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir iNews Sumut hari ini. Ingat tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Tania Sianipar beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, selamat pagi, Horas.